ketikkan alamat web dari portal Rumah Belajar, yaitu ya ini lengkap sudah. Ini yang paling atas ini belajar.kemdikbud.go.id. Ini adalah alamat portal dari Rumah Belajar. Ya, kita enter. Ya, kita tunggu. Ini online Bapak Ibu ya. Ya, ini ya. Pada halaman depan ini ya tampil, ini adalah salah seorang roh dari Rumah Belajar. Ya, kebetulan saat ini beliaunya sudah mendahului kita. Ini namanya Bapak Hendri Widiatmoko. Ya, 10 hari yang lalu telah mendahului kita. Ya, telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Ya. Bapak Ibu, untuk mengetahui portal Rumah Belajar, fitur apa saja yang ada, ya di atas ini ada yang namanya fitur utama. Ya, fitur kalau kita klik di sini maka langsung menuju ke fitur utama. Ya. Ini fitur utama, atau dengan cara yang lain kita scroll ke bawah. Ya. Kita scroll ke bawah, ya di sini ada fitur-fiturnya. Ini ada sumber belajar. Ya, ada 4 fitur. Yang pertama adalah sumber belajar. Kemudian ada kelas maya, ini nanti yang kita kupas yang lebih jauh. Ya. Kemudian ada lab maya. Ya, ini lab maya tadi yang ditanyakan oleh Bapak dari Lojanan. Ya. Kemudian ada bank soal. Ini ada 4 fitur utama yang ada di Rumah Belajar. Harganya? Ya. Untuk sumber belajar ini adalah isinya konten-konten. Ya. Untuk membukanya, ya kita coba sekarang ini. Ya. Tombol coba sekarang ini kita klik, ya akan menuju ke konten-konten dari sumber belajar. Ya, di sini isinya konten-konten ya, mulai pelajaran dari PAUD, SD, SMP, SMA ada di sini. Ya, ya di sini, ya kita lihat di sini di samping kirinya, ya ada konten, ada web, ya mulai dari ada paket A, B, C, ada PAUD, SD, SMP, SMA, ya ini tinggal pilih saja. Ya, misalkan kita pilih yang ada SLB juga, ya ini ada SLB juga, ya misalkan kita pilih yang SLB. Ya, maka kita ada punya beberapa konten yang ada di sini. Ya, ini adalah produk dari BPMPK dan guru-guru ya, yang ada di Indonesia yang menorehkan ke sini yang bisa kita gunakan. Ya, misalkan kita bisa melihat ya kalau kita ingin lihat isinya tinggal klik ini aja salah satu di sini. Ya. Ya, misalkan kita klik sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada gangguan internetnya. Ya, ini adalah untuk SLB. Suaranya terdengar Bu Sasa? Tidak Pak, tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Oh, iya. Padahal di sini terdengar jelas. Ya. Jadi ini salah satu Bapak Ibu ya, untuk salah satu contoh saja. Ya, ya ini adalah untuk SLB. Ya ini tanpa ngomong dengan gerakan. Ya barangkali ini bisa membantu Bapak Ibu guru SLB untuk menyampaikan materinya. Ya, ini sekedar contoh. Ya, kemudian untuk yang ya dan lain-lain Bapak Ibu ya, tinggal pilih nanti tinggal explore aja Bapak Ibu. Ya, mana yang diperlukan ya. Ya. Ya, kembali ke sini. Untuk yang kelas maya bagaimana? Laboratorium maya. Ya, kita pilih di sini. Ya, kita coba laboratorium maya apa saja yang ada di sini. Nanti klik, nanti tinggal mengekspor. Ya, jadi apa saja begitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti tinggal Bapak Ibu mengetikkan di sini alamat dari web portal Rumah Belajar yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Ya. Ini sekedar pengenalan dari portal yang ada di Rumah Belajar ya. Jadi selain kita nanti belajar di kelas maya, ya kita juga punya sumber belajar, kemudian punya laboratorium maya, punya bank soal. Ya, jadi nanti siswa Bapak Ibu bisa melihat bank soal.
Ya, bank soal ini sebenarnya selain kita bisa melihat soal, kita juga bisa melaksanakan ujian, ya, ujian secara online. Ya, tapi saat ini untuk fitur bank soal kayaknya masih dalam tahap pematangan, jadi belum bisa diakses. Ya. Kemudian fitur selengkapnya apa saja selain yang 4 tadi? Ya, nah, di sini ada peta budaya. Ya, jadi ini isinya adalah budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia. Buku sekolah elektronik, ya pada dekade yang lalu, buku sekolah elektronik ada terkenal dengan buku yang murah, ya bisa diakses di sini buku sekolah elektronik. Kemudian wahana jelajah angkasa. Ya, ini adalah isinya tentang dunia alam semesta. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin ini cocoknya untuk pelajaran bumi dan antariksa ini. Ya, bumi dan antariksa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat bagaimana sih rasi bintang pari itu seperti apa, planet Saturnus itu apa, maka Bapak Ibu bisa pilih fitur wahana jelajah angkasa. Dan lain-lain. Ya, ini ada beberapa fitur. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal mencari saja yang diperlukan, ya tinggal mengeksplor. Ya. Jadi itu sekedar pengenalan Bapak Ibu ya yang ada di fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Ya, kembali ke bagian saya itu kelas maya. Ya. Untuk menuju ke kelas maya, ya maka salah satu cara pertama adalah dengan melalui ini tadi, ya, alamat web belajar.kemdikbud.go.id. Kalau sudah ini ketemu baru klik coba sekarang. Ya, ini secara online. Klik, kita coba klik sekarang. Ya, jadi ini adalah halaman muka dari portal Rumah Belajar. Ini bisa berganti-ganti nanti Bapak Ibu ya. Ya. Tetapi Bapak Ibu ya, karena ini secara online, nanti saya menyampaikan bagaimana sih cara memanfaatkan kelas maya ya, agar siswa bisa menggunakan, Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan. Ya, maka kami menyampaikan di sini bukan secara online karena waktunya terbatas ya. Ya, seandainya kita tetap tatap muka langsung, maka kita bisa belajar langsung ya secara online. Maka saya di sini menyampaikan secara offline-nya saja Bapak Ibu ya. Ya. Untuk itu ini saya tutup dulu ya. Stop share-nya. Ya. Saya menyampaikan yang secara offline-nya Bapak Ibu ya. Yang mana ini kah? Ya, kurang lebih di sini ya. Jadi ini secara offline-nya Bapak Ibu ya. Jadi ya, setelah Bapak Ibu masuk ke kelas maya seperti tadi, maka akan ketemu halaman depan seperti ini. Ya. Maaf Pak Suyudi, belum kelihatan. Belum kelihatan? Iya. Padahal sudah saya share ini. Sebentar mungkin ya. Bisa di stop dulu baru diulang lagi Pak. Iya, sebentar Bu ya. Kelihatan Bu? Ya Pak, kelihatan. Ya, oke. Ya, ini adalah tampilan halaman depan dari kelas maya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu masuk tadi, ya ada dua cara untuk masuk ke kelas maya. Yang pertama adalah dengan tadi mengetikkan di barnya belajar.kemdikbud.go.id. Ya, cara yang kedua, ya ini masih online Bu. Masih online tadi Bu ya. Sebentar. Iya Pak. Oh ini sudah. Ini ada online juga sebentar. Mana PowerPoint saya ini? Kali ini Bu.
belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Iya. Belum kelihatan juga Pak si Yudi, belum masih hitam. Sudah di stop screen kok Mas Anu ya? Apa nunggu apa ini Bu ya? Bisa saya. Scan ponsel. Di sini hanya terlihat Bapak sudah memulai screen sharing, tapi di kami masih hitam begitu Pak. Bentar, Bu. Mas Yudi share screen atau share Windows? Share screen, Pak. Share screen. Bentar, mudah-mudahan berhasil ini. Belum kelihatan? Belum Pak Suyudi, belum. Mana ini? Belum Bu ya? Mohon maaf Pak, belum juga ini. Atau keluar dulu saya ya? Oke. Belum juga? Belum juga Pak. New share. Pergi. Ya. Apa? Kok cakep sih? Bentar dulu ya. Mohon bersabar Bapak Ibu, dan kami mohon maaf ada sedikit ada sedikit gangguan ya Pak ya Suyudi. Atau langsung saja Pak menggunakan dipraktikkan langsung menggunakan yang online saja. Atau saya live dulu ya? Oke, siap. Monggo dicoba. Hah? Dikirim ke saya mungkin Pak. Saya yang share screen. Oke. Dikirim ke apa? WA saja Pak. WA aja. Ini. Kalau saya di rumah itu sering diganggu ayam berkokok gini. Siaran itu. Siaran itu. Ayamnya ikut siaran. Nah ini kelihatan Pak Suyudi. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Oke.
Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Ya. Siap. Ya Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari kelas Maya tadi ya. Ya. Ada dua jalan untuk menuju ke kelas Maya. Yang pertama seperti tadi, ya kita buka portal Rumah Belajar yang belajar.kemdikbud.go.id. Ya, yang kedua adalah dengan langsung mengetikkan alamat ini. Jadi belajar.kemdikbud.go.id, ya garis miring kelas Maya langsung di sini. Ya, maka nanti akan menuju langsung ke kelas Maya Bapak Ibu. Ya, ini barangkali bisa dicatat Bapak Ibu nanti. Ya. Ya, untuk menuju ke kelas Maya, alamat webnya adalah ini. Ya, belajar.kemdikbud.go.id garis miring kelas Maya. Ini langsung menuju ke kelas Maya. Ya. Kalau yang alamat ini belajar.kemdikbud.go.id ini menujunya melalui semua fitur yang ada di Rumah Belajar seperti tadi ini. Ya, kalau yang ini yang terkotak merah ini adalah langsung menuju ke kelas Maya. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu, ya ini yang kita ketikkan di address barnya. Ya. Ya, yang kita ketikkan di sini Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah pastikan bahwa laptop atau HP terkoneksi dengan internet. Kalau sudah, ya ketikkan alamat webnya tadi di sini. Ya, yang ini. Ya, yang ada kelas Mayanya. Ya. Atau kalau Bapak Ibu sudah pernah masuk, kita pilih salah satunya di sini. Ya, ini ada kelas Maya, kita pilih yang ini. Ya. Ya, kalau sudah selesai ngetikkan, kita enter. Ya. Ya, maka akan masuk ke halaman ini. Di sini ada panduan menggunakan kelas Maya. Kemudian masuk itu bagi yang sudah daftar Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada daftar dan kontak kami ini barangkali ada bermasalah bisa hubungi kontak yang ada di sini. Ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan atau memanfaatkan fitur kelas Maya, maka langkah pertama adalah kita harus daftar dulu. Ya, daftarnya gratis Bapak Ibu ya. Ini, klik daftar di sini. Ya. Kalau ini sudah kita klik, maka akan menuju ke halaman pengguna. Ya. Yang menggunakan siapa? Di antaranya adalah sebagai penyelenggara. Penyelenggara di sini nanti adalah pihak sekolah. Ya. Kemudian pengguna yang kedua adalah guru. Yang pengguna selanjutnya adalah siswa. Ya. Jadi ketiga-tiganya ini agar siswa ini bisa menggunakan kelas Maya, maka harus daftar. Demikian juga guru, agar bisa memanfaatkan kelas Maya, maka harus daftar juga. Ya. Untuk penyelenggara pihak sekolah, ini bisa diwakili oleh Wakakur, wakil bagian kurikulum. Ya. Ya. Kita awali ya, sebelum guru dan siswa itu daftar, maka pihak penyelenggara harus daftar dulu, mendaftarkan sekolahnya di portal Rumah Belajar. Ya, kalau belum terdaftar, maka guru dan siswa belum bisa mendaftar, belum bisa memilih sekolah. Ya, kita awali daftar sebagai penyelenggara dulu, Bapak Ibu ya. Ya, kita klik bagian ini, ya. Ya, ini akan muncul ini. Ya, apa saja yang diperlukan pihak sekolah untuk mendaftarkan nanti agar bisa sebagai penyelenggara, ya. Yang kita perlukan nanti adalah NPSN. Ya, NPSN sekolah nomor pokok sekolah nasional atau statistik nasional ini. Jadi ini yang diperlukan nanti untuk mendaftarkan. Ya. Kemudian di sini ada ID user dan password. Ini nanti digunakan untuk masuk. Maka pada saat mendaftar nanti jangan sampai lupa ID user dan passwordnya. Ya, ini ID usernya jangan sampai lupa nanti. Ya, demikian juga passwordnya jangan sampai lupa. Ya, jadi pokoknya nanti di sini untuk agar bisa masuk, agar bisa login nanti. Ya, ID user, nama sekolah, deskripsi sekolah. Ya, ini cerita singkat tentang sekolahnya. Ya, kemudian password, konfirmasi password, berarti kita ngetik ulang lagi passwordnya. NPSN, alamatnya alamat sekolah Bapak Ibu ya. Alamat email ini bisa email sekolah, bisa email pihak yang mendaftarkan, misalkan Wakakurikulum bisa. Teleponnya berapa? Ya. Jadi ID user dan password jangan sampai lupa. Ya. Ini dicatat. Kalau nanti di ID user nanti misalkan sudah dipakai orang lain,
ya, maka kita harus mengganti dengan ID user yang lain. Ya. Ya. Setelah itu, ya, daerah tingkat 1 ini kita pilih Kalimantan Timur nanti Bapak Ibu ya. Yang ini, yang paling bawah, ini biarkan daerah tingkat 1, yang paling bawah kita ganti Kalimantan Timur. Ya. Kemudian nanti captcha-nya kita tulis ulang di sini, baru kita klik daftar. Ya, baru klik daftar. Ya. Ini adalah cara mendaftar ya sebagai penyelenggara. Ya, ini bisa dilakukan oleh Wakakur ya. Kepala sekolah pun juga boleh ya. Ya, tujuannya apa pihak penyelenggara nanti? Ya, kalau pihak penyelenggara nanti ya, sudah daftar di sini, maka bisa melihat aktivitas gurunya. Ya, siapa saja yang menggunakan kelas maya yang ada di sini. Ya, jadi begitu. Ya, setelah daftar, ya penyelenggara daftar, ya maka yang daftar selanjutnya adalah guru. Ya, langkah awalnya sama dengan tadi Bapak Ibu ya. Jadi daftar sebagai guru. Daftar sebagai guru. Ya, apa saja untuk daftar sebagai guru yang diperlukan nanti? Antara ini adalah alamat email guru yang bersangkutan dan nomor identitas. Nomor identitas ini bisa KTP atau NIPTK juga bisa di sini. Ya. ID user ya dan password jangan lupa, nanti jangan sampai lupa dicatat agar nanti bisa login. Ya. Kalau loginnya lupa nanti daftar lagi nanti. Ya, jadi ini ya. ID user, password jangan sampai lupa ya. Kemudian ada lagi ini ya. Untuk sekolah penyelenggara, ya kalau tadi sudah didaftarkan, maka di sini akan ada di sini, ada pilihannya di sini. Ya. Sekolah penyelenggara di sini. Ya. Perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk memilih sekolah penyelenggara di sini. Ini biasanya agak lama, karena yang ada di sini adalah seluruh sekolah yang ada di Indonesia, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK ada di sini semua. Ya. Maka nanti untuk memilih klik di sini yang segitiga ke bawah ini ya kita klik ya nanti akan ada tempat untuk menulis sekolah ya agar nanti pencariannya lebih cepat. Ya, misalkan di sini mencari SMA Negeri 3 Samarinda, maka yang didaftarkan misalkan SMA Negeri 3 Samarinda. Ya, maka nanti pencariannya ya setelah ini klik ya pencariannya nanti jangan ditulis SMA Negeri 3 saja ya atau SMA saja, nanti malah masih banyak SMA yang ada di Indonesia, maka SMA Negeri 3 SAM gitu barangkali ya. SAM nanti kelanjutan berikutnya Samarinda atau SAM apalagi yang ada, jadi lebih cepat untuk mencarinya nanti ya. Jadi nanti setelah klik ini nanti akan kotak untuk menuliskan alamat sekolahnya. Ya. Kemudian daerah tingkat 1 tetapkan, kemudian ini provinsinya kita ganti Kalimantan Timur. Ya, captcha-nya jangan lupa dituliskan ulang di sini, baru klik daftar. Ini adalah daftar sebagai guru. Ya. Jadi di sini agak sabar Bapak Ibu ya, di tempat sekolah penyelenggara ini agak sabar karena ini agak lama, karena mencarinya agak lama karena banyak sekolah yang ada di sini. Ya. Barangkali tidak sekali muncul begitu, barangkali begitu ya. Ini tergantung dari jaringan Bapak Ibu ya. Kalau jaringannya kuat nggak ada gangguan biasanya cepat, kalau jaringannya lemah nggak stabil ya lebih lama lagi ya. Jadi ini agak sabar untuk di sekolah penyelenggara ini nanti daftarnya ya. Itu daftar sebagai guru ya. Sekarang daftar sebagai peserta atau sebagai siswa ini caranya sama, kita klik sebagai siswa, kita pilih sebagai siswa tadi Bapak Ibu ya. Ya, kalau klik sebagai siswa atau peserta, maka akan muncul daftar ini. Ya, disuruh mengisi seperti tadi. Ya, ini sebagai siswa ada 3 langkah di sini. Ya, jangan lupa ID user dan password siswa nanti dipesani. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya untuk mengingat ini ID user dan password. Nanti digunakan untuk masuk. Ya, setelah itu ya setelah mengisikan identitas tadi, maka di langkah kedua ini ada edit profil. Ya di sini bisa diisikan fotonya.
Ya, diisikan fotonya, dipilih di file apa gitu, menyimpan fotonya. Kemudian di sini yang kita isikan muncul akan muncul di sini. Ya, habis itu kalau nggak, setelah ngisi foto, kalau nggak ada perubahan, kalau misalkan ada yang salah, kita ubahnya di sini bisa. Ya, baru kita klik simpan. Ya, klik simpan. Ya, Bapak Ibu, kalau siswa atau guru itu sudah berhasil daftar, maka di bagian pojok kanan atas, ya, ini akan muncul namanya yang daftar. Ya. Misalkan saya Suyudi, maka ini di sini akan muncul Suyudi. Ini menunjukkan bahwa sudah berhasil daftar. Ya. Setelah daftar selesai akan muncul di pojok kanan atas namanya masing-masing yang daftar, Bapak Ibu. Ya. Jadi sampai di sini, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk daftar sebagai penyelenggara, sebagai guru, juga sebagai siswa. Ya. Demikian juga ini nanti kalau memilih sekolah penyelenggara agak lama Bapak Ibu ya, agak sabar nanti menunggunya. Barangkali ada pertanyaan bisa saja dari pihak peserta sebelum kita yang ke jauh. Ya, silahkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya jika ada pertanyaan untuk dapat menuliskan di kolom chat atau mengangkat tangan agar bisa berkomunikasi langsung dengan pemateri kita pada hari ini. Untuk sementara, saya lihat dulu ya Pak. Untuk sementara belum ada nih Pak ya, Pak Suyudi. Sepertinya masih cukup masih bisa diikuti. Oke. Silakan Pak Suyudi. Oke. Ya, jadi kalau sudah daftar sebagai siswa dan sebagai guru, maka kita bisa melakukan login atau masuk ke kelas maya. Baru kita bisa memanfaatkan kelas mayanya. Kalau belum daftar, belum bisa. Kalau belum berhasil daftar, belum bisa memanfaatkan kelas mayanya. Ya, anggap kita sudah berhasil, maka langkah selanjutnya adalah apa? Setelah berhasil daftar, ya. Kalau kita sudah berhasil daftar, maka ya di sini di pojok kanan atas kita juga masih bisa melakukan edit, misalkan audit profil kita, nama kita kurang benar, baru kita bisa membetulkan. Kita kurang foto, ini masih alfatar ya, kita menambahkan foto kita, maka kita bisa klik di sini di segitiga samping namanya ini, di edit profil. Ya, ganti password juga bisa. Ya. Nanti logoutnya kalau sudah misalkan sudah selesai memasukkan modulnya atau memberi tugas, ya, maka kita lakukan logout dengan klik di samping kanan di nama kita ini, logout keluar. Jadi itu Bapak Ibu ya, ya ini, ya. Kalau sudah berhasil daftar, maka kita bisa melakukan login atau masuk ke kelas maya. Caranya mulai dari awal juga bisa tadi, kita klik di address bar ini belajar.kemdikbud.go.id kelas maya, ya, maka akan ketemu halaman seperti tadi, halaman awal, baru kita bisa melaksanakan login langsung. Ya, di sini klik login kalau sudah berhasil daftar. Ya, setelah login, ya ini tadi ID user sama kata sandinya atau passwordnya kita gunakan untuk masuk sini. Ya. Jadi setelah login kita diminta untuk memasukkan ID user dan password, baru kita klik masuk. Ini klik masuk. Ya, baru kita bisa membuat kelas. Langkah awal adalah kita membuat kelas. Ya, membuat kelas itu seperti apa? Nanti memasukkan modul bagaimana? Ya, ini. Ya. Kita membuat kelas. Ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuat kelas, maka ini halaman ini masih kosong, belum ada ini. Ya, belum ada ini. Ya, misalkan dalam satu semester itu ada 5 bab misalkan, maka kelasnya ini kita tulis berdasarkan nama babnya Bapak Ibu. Misalkan saya ngajar fisika, bab pertama tentang listrik statis. Ya. Ya, maka nama kelasnya saya beri nama listrik statis, kelasnya kelas 12 MIPA, jurusan MIPA. Jadi saya beri nama seperti ini. Ya. Nanti untuk bab kedua, misalkan tentang listrik dinamis, maka kita tambahkan di sini. Tambahkan kelas listrik dinamis 12 MIPA.
Ini yang sudah saya bikin, ya. Ya, untuk menambah kelasnya, misalkan mau mengajar di bab berikutnya, maka kita menambahkan kelas. Klik di sini, klik tambah kelas ini. Ya, kalau ini masih kosong, belum ada sama sekali, ya langsung saja klik tambah kelas, tambahkan kelas di sini. Ya, setelah kita klik tambah kelas, tambahkan kelas, ya, maka kita diminta untuk mengisi identitas awal dari kelas tersebut. Ada judul kelasnya apa, deskripsi singkat, ya, itu diisi apa nanti, deskripsinya apa, ya, kategorinya, ini mata pelajaran ya, kelasnya kelas berapa, ya, kemudian ini tanggal mulainya, ya, misalkan kita mulai bikin kelasnya itu mulai sekarang, maka kita pilih tanggalnya adalah mulai tanggal sekarang, ya, tanggal selesainya kapan, ya. Agar nanti modul yang kita bikin bisa dibuka siswa sampai akhir semester, maka tanggal selesainya kita bikin sampai akhir semester ini. Misalkan tanggal 19 Desember atau 15 Desember, maka kita pilih di sini. Ya. Judul kelasnya. Judul kelasnya tadi apa? Ya kita sesuaikan saja. Misalkan judul kelasnya adalah listrik dinamis. Ya, listrik dinamis kita aja cukup. Deskripsi singkatnya nanti kita isi kompetensi dasarnya. Ya, deskripsi singkat kita isi kompetensi dasar. Kemudian deskripsinya adalah nanti isinya apa saja tentang listrik dinamis tadi. Ya, tentang judul kelasnya tadi, babnya tadi, ini isinya tentang apa? Berarti ini isinya adalah subbab. Ya, subbab. Kategorinya adalah kita pilih mata pelajaran. Ya, mata pelajaran saya adalah fisika, misalkan begitu ya. Ya, terus di sini ada kata kunci. Ya, kata kunci ini adalah kita bikin yang bisa kita ingat, kita sendiri yang bikin ya. Nah, ini nanti yang di-share ke siswa. Ya, di-share ke siswa agar bisa masuk ke kelas yang kita buat. Ya. Kalau tanpa kata kunci, maka nanti siswanya tidak bisa masuk ke kelas kita. Jadi ini kita kasihkan ke siswa nanti kata kunci ini. Ya, setelah itu struktur materi kita tetap aja ya, baru kita simpan kalau sudah mengisi. Ya, kita simpan. Ya, misalkan seperti ini. Ya, judul kelasnya listrik dinamis 12 MIPA. Deskripsi singkatnya ini isinya kompetensi, jangan isi kompetensi dasar begini Bapak Ibu ya. Kompetensi dasarnya tentang apa begitu loh ya. Ya, deskripsi singkatnya ini isinya saya salah, bukan indikator pencapaian kompetensi. Nggak apa-apa ini salah, nanti bisa diedit. Dieditnya bagian belakang nanti. Ya. Jadi deskripsinya nanti tadi isinya subbab ya. Ya. Terus selanjutnya ya ini kata kuncinya yang saya bikin. Misalkan saya bikin fisika kelas 12 MIPA bab 2 ini. Jadi saya singkat FIS 12 2. Maksudnya adalah fisika kelas 12 semester bab 2. Jadi begitu. Ya, itu lebih mudah kita untuk mengingatnya, ya. Ya, jadi ini kita ingat nanti kita share ke siswa, ya baru kita simpan. Ya. Kalau sudah simpan, ya. Ya, kita ini identitas daripada ini identitas babnya. Ya, kalau listrik dinamis itu misalkan tentang senter atau apa, ya, aliran listrik, ya bisa kita carikan gambarnya di sini. Ya, kemudian di atas ini ada kode akses. Ya, ini perlu dicatat, ini langsung dari sononya sudah Bapak Ibu ya kode akses. Ini kita catat, ini juga kita berikan kepada siswa kode akses ini. Ya. Ya, jadi ini untuk mempercepat masuk ke kelas maya kode akses ini. Langsung ini bisa nanti. Ya, kemudian terus ya ini kita isi selengkapnya. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, ini IPK-nya kita cantumkan di sini. Sasaran siswa ini kelas berapa gitu ya. Ya, terus terus ini yang diisi ada nilai forum, nilai kelas maya, nilai tugas modul ini berapa persen, nilai tugas akhir berapa persen, formatif atau kuis berapa persen, nilai ujian akhir berapa persen. Ya, total bobotnya ini adalah ya 100%. Ya, ini tidak harus seluruhnya diisi Bapak Ibu ya, sesuai dengan keperluan Bapak Ibu.
Ya, misalkan kita pilih nilai tugas akhir sama kuis sama nilai ujian akhir saja. 3 saja ini boleh. Ya, ini silakan diisi berapa saja terserah. Yang penting nanti totalnya ini 100%. Yang paling bawah. Ya, kemudian yang paling bawah ini adalah nilai minimum kelulusan. Ini adalah ketuntasan minimalnya Bapak Ibu ya. KKM-nya di sini. Misalkan 75, silakan ditulis 75. Baru klik simpan. Ya. Jadi itu cara membuat kelas. Ya. Itu langkah awal cara membuat kelas. Ya. Setelah membuat kelas berhasil, ya, maka nanti akan muncul ini data berhasil diupdate. Ya. Selanjutnya akan untuk membuat modul. Ya, kita isi kelas maya tersebut ya dengan modul. Ya, karena tadi ada tentang listrik dinamis, nanti modulnya juga modul tentang listrik dinamis Bapak Ibu. Ya, jadi yang kita siapkan nanti ya untuk mengisi kelas mayanya nanti adalah yang pertama adalah modul. Ya, modul bisa berupa file, ya file yang kita miliki nanti kita upload, ya bisa. Atau kalau Bapak Ibu nanti menyertakan video, maka linknya bisa kita sertakan. Jadi kita siapkan linknya, link videonya. Boleh link video di YouTube juga boleh. Ya, jadi ini video kita perlukan linknya. Ya, kemudian tugas, ya tugas ini juga bisa berupa file. Ya, kita upload nanti filenya. Bukan file ya Bapak Ibu ya file. Kemudian kita siapkan juga kuis atau soalnya. Ya, jadi ini yang sebelum kita membuat modul kita siapkan ini dulu. Ya. Ya, setelah itu kita sudah siap, tinggal masukkan saja Bapak Ibu. Ya. Ini klik modul. Ya, untuk memasukkan modul langkah pertama. Ini ada modul, ini ada soal ujian. Soal ujian ini digunakan untuk soal ulangan harian untuk satu bab misalkan. Kita 1 KD ulangan sekali, maka ini adalah soal ujian untuk 1 KD. Ya. Siswa, ini siswa yang aktif, bisa kita lihat penilaian nilai-nilainya nanti kita bisa dilihat di sini atau kita masukkan di sini. Ya. Langkah pertama adalah bikin modul dulu. Klik modul. Ya. Kalau klik modul maka akan muncul halaman ini. Ya. 1 bab, misalkan 1 KD kita bagi menjadi berapa kegiatan belajar. Misalkan kita bagi menjadi 5 kegiatan belajar, 5 kali pertemuan. Maka kita pilah-pilah. Pertemuan pertama itu kegiatan belajar pertama, pertemuan kedua kegiatan belajar kedua, dan seterusnya. Ini masih banyak sampai 13 Bapak Ibu kegiatan belajarnya. Ya, tapi tidak usah diisi seluruhnya. Ya. Ya, terus untuk menambahkan modulnya, ya klik tambah modul di sini. Ya. Ini klik tambah modul. Ya. Modul sudah siap, klik tambah modul. Ya, maka di sini nama modulnya apa? Misalkan listrik dinamis 1, pertemuan pertama maksudnya ya. Durasinya perlu berapa jam, kita isi di sini. Ya. Terus di sini adalah diisi kata pengantarnya tentang modul ini. Kata pengantarnya. Ya, nanti filenya kita simpan tersendiri. Jadi ini bukan isi filenya ya Bapak Ibu, nanti ada tersendiri. Nanti file kita yang berisi materi, berisi modul itu nanti bisa di-download oleh siswa. Ya, jadi ini nama modulnya apa, durasinya perlu berapa jam pelajaran. Ya, kemudian di sini adalah pengantar untuk menuju modul, baru kita simpan. Ya, ya kita simpan, klik simpan. Ya, ya misalkan ini yang kita tulis tadi akan muncul di sini. Ya, misalkan kita ngisi sini, klik simpan di sini Bapak Ibu ya. Ya, setelah kita simpan, maka akan muncul di sini. Ya, untuk mengupload file kita ke dalam modul di kelas maya ini caranya bagaimana? Maka kita pilih yang ini gambar pensil ini. Ini ada gambar pensil, kita klik, ya, kita klik, maka kita nanti diarahkan untuk mengupload di sini. Ya, pilih file atau kita drop file kita ke sini. Ya, seperti kita biasa ya, ngedrop file atau pilih file. Ya, ya kalau sudah masuk ke sini,
baru kita simpan. Ya, kita simpan. Ya, itu caranya untuk mengupload siswa. Ya, selain kita mengupload modul, kita bisa juga mengelola kelas, memberi pengumuman kepada siswa-siswa. Ya, siswa juga kita ajak berdiskusi juga bisa di tempat atau di menu yang namanya forum diskusi. Ya, pengumuman ini misalkan kapan kita ulangan harian, kapan tugas dikumpulkan, itu kita bisa mengumumkannya di sini. Ya, caranya bagaimana? Ya, ini ada kolom-kolom pengumuman, materi dan forum diskusi. Kita tinggal pilih saja. Kalau kita mau mengasih pengumuman, ya klik pengumuman di sini. Ya, tambah pengumuman. Klik tambah pengumuman di sini. Ya, judul pengumumannya apa? Isinya apa tentang di sini? Ya, isi pengumumannya kita taruh di sini. Baru kita simpan. Ini cara memberi pengumuman. Ya, nanti siswa juga bisa membaca pengumuman Bapak Ibu. Ya, kemudian forum diskusi. Ya, untuk membuat forum diskusi bagaimana? Ya, ini langkah tadi ya. Kita simpan. Ya, kita klik forum diskusi. Ya, apa yang kita didiskusikan, misalkan kita memberi pertanyaan kepada siswa agar bisa dijawab siswa langsung. Tapi diskusinya bukan dalam bentuk wawancara Bapak Ibu ya, tapi dalam bentuk tulisan. Ya. Siswa juga bisa bertanya melalui forum di kolom ini. Siswa juga bisa bertanya, ya. Pertanyaan itu tidak harus dijawab oleh guru Bapak Ibu ya. Ya, pertanyaan siswa dijawab oleh siswa yang lain. Kita juga bisa memberikan masalah di sini agar bisa dijawab oleh siswa-siswa. Ya. Ya, kita tuliskan masalahnya saja atau pertanyaan apa yang perlu didiskusikan kepada siswa, kita tuliskan di sini. Kalau sudah itu klik kirim. Ya, klik kirim. Ya, nanti akan terbaca oleh siswa. Ya. Jadi kita bisa menilai ya siapa yang aktif. Ya, siapa yang aktif, siswa siapa saja yang aktif di forum diskusi ini, kita bisa tahu nama-namanya Bapak Ibu. Ya, ini untuk mengelola kelas. Ya, kembali ke sini. Ya, misalkan tadi kita belum membuat tugas, ya, masih membuat modul saja. Untuk menambahkan tugas gimana kalau muncul halaman seperti ini? Ya, maka pada bagian kelas listrik dinamis ini, ya, kita bisa klik lihat detail. Ya, klik lihat detail. Ya, kita klik, ya, baru kita mulai membuat tugas. Ya, klik lihat detail, maka kita kembali ke sini. Tadi tambah modul ya, caranya tambah modul. Tambah tugas, caranya hampir sama dengan membuat modul tadi. Ya, untuk membuat tugas, klik tambah tugas. Ya, tambah tugas, nanti modulnya apa? Ya, durasinya berapa jam untuk mengerjakan tugas tersebut, dan tanggal kumpulnya tugas kita tentukan juga paling lambat kapan. Kita pilih tanggalnya di sini. Ya, kalau siswa tersebut mengumpulkan tugasnya melewati tanggal yang kita tentukan, ya, maka siswa tersebut tidak bisa mengumpulkan lagi. Ya, jadi menguploadnya gagal terus siswa tersebut. Ya, jadi tanggal kumpul tugas kita tuliskan di sini, kita pilih di sini. Ya, jadi klik tambah tugas, kita isi di sini nama modulnya apa, durasinya apa, tanggal kumpul tugasnya paling lambat kapan. Ya, jadi begitu Bapak Ibu untuk membuat tugasnya. Ya, tugasnya ditulis di mana? Ya, tugasnya ya di bagian bawah tadi. Ya, tugasnya ditulis di sini. Tugasnya tentang apa, kita kasih pengantar juga. Kita kasih pengantar terlebih dahulu juga bisa dipilih. Kita tulis di sini, di bagian bawah sini. Ya, ya. Kalau sudah kita tuliskan, baru kita simpan. Ya, kalau kita simpan, ya, maka akan muncul di sini. Ini adalah modulnya tadi, ini adalah tugasnya. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kalau sudah kita tutup, ya, atau kita membuka yang lain, nanti modulnya akan berada di atas, tugasnya akan berpindah ke bawah, nanti berurutan. Jadi nanti yang pertama nanti akan terlihat terlebih dahulu modulnya, di bawahnya disambung tugas, kemudian bawahnya lagi ada kuis nanti. Kalau sudah kita masukkan kuisnya.
Ya, sekarang untuk misalkan tugasnya kita ambil dari file kita, maka caranya gimana? Caranya sama dengan membuat modul tadi. Jadi klik di sini, klik yang gambar pensil ini. Ya, klik gambar pensil, maka kita akan bisa mengedrop, ya, mengedrop tugas dari file kita. Ya, kita bawa ke sini, baru kita simpan. Ya, selesai kita bikin tugas. Ya, setelah bikin tugas, maka kita bikin kuis selanjutnya. Ya, untuk bikin kuis gimana caranya? Sama, kita tinggal tambah kuis. Ya, klik tambah kuis. Ya, maka akan dibawa ke nama kuisnya apa? Ya, misalkan kuis listrik dinamis 1 bisa. Durasinya berapa menit? Ya, durasinya ini siswa mengerjakannya berapa menit? Bapak Ibu yang lebih tahu ini. Ini dalam satuan menit Bapak Ibu ya. Jangan lupa ini diaktifkan. Ya, kalau ini tidak diaktifkan nanti tempat untuk menuliskan soal nggak muncul. Ya, kita aktifkan, kita centang di sini. Ya, baru kita kasih pengantar di sini tentang kuis tersebut. Baru kita simpan. Ya. Ya, kalau sudah aktif ini akan muncul tempat kelola soal di sini. Klik kelola soal. Ya, ini adalah pengantarnya Bapak Ibu ya. Misalkan pengantarnya kerjakan soal kuis berikut dengan teliti dan benar. Ya, paling lambat tanggal 15 Oktober. Ya, jadi ini paling lambat siswa tersebut dikasih peringatan seperti ini. Ya. Kalau ini kita centang, maka akan muncul kelola soal. Disinilah kita menuliskan soalnya. Ya, soalnya di sini dalam bentuk PG Bapak Ibu ya, kelola soalnya. Ya. Kalau sudah menuliskan soalnya, ya menuliskan soalnya itu hampir sama dengan di Google Formulir ya, di Google Form hampir sama. Ya. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Ya, kalau sudah baru kita simpan. Ya. Klik kelola soal, ya ini menuliskan soal nanti baru kalau sudah selesai ngetik soal baru kita simpan. Ya. Misalkan ya kita sudah masuk ke kuis tapi kita belum bikin soal ya, maka kalau muncul halaman seperti ini ya ini bisa kita edit jumlah soalnya 0 karena kita belum bikin soal ya. Kemudian durasinya tadi dalam 1 menit ya, ini bisa kita ubah juga. Kemudian petunjuknya bisa kita ubah juga dengan cara klik edit ini ya, klik edit petunjuknya ini kita tulis ulang bisa ya. Kalau sudah membuat soalnya kita klik tambah soal. Iya, demikian cara untuk menambahkan kuis. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, ini ada kuis, nanti akan berurutan. Kalau sudah selesai bikin semuanya tuh. Ini modul, ini tugas, ini berada di atas karena paling baru yang kita bikin. Nanti akan pindah ke bawahnya. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu untuk bikin modul, tambah tugas sama tambah kuis. Ya, ini di kegiatan belajar pertama. Ya, nanti subbab berikutnya, nanti di kegiatan belajar kedua caranya sama. Ya, kita bikin tambah modulnya, tambah tugasnya, tambah kuisnya. Ya, jadi setiap kegiatan belajar nanti ada modul, ada tugas yang kita bikin dan bisa kita bikin tambahkan kuisnya. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Ya, untuk tampilan lengkapnya seperti apa? Ya. Ini bukan listrik dinamis tapi listrik statis yang saya contohkan di sini, ya. Ini. Jadi ini isinya modul, pengantar modul, ya. Di sini ada file yang kita upload tadi, file modul yang kita upload. Jadi siswa nanti downloadnya di sini. Download filenya yang download modulnya ada di sini. Ya. Jadi nanti bisa download di sini siswa. Ya. Kemudian ya, downloadnya ada di sini nanti ya. Kemudian ini siswanya, kalau kita melihat siswa yang aktif ada di sini. Ya. Kembali ke sini ya. Ini adalah nama-nama siswa yang aktif yang mengikuti di kelas kita. Ini banyak sekali deret ke bawah Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti siswa yang tidak pernah masuk ke kelas kita nanti bisa dicek ya Bapak Ibu ya. Ya.
Kemudian penilaiannya, ya di sini akan muncul kolom-kolom nilai, ya nilai rata-rata kuis nanti berapa, nilai tugas akhirnya berapa, ya kemudian nanti nilai ujian akhirnya, nilai ulangan harinya nanti berapa, bisa direset di sini. Kita masukkan di sini Bapak Ibu, ya masuk langsung di sini kita reset akan muncul nilainya nanti. Ya nanti nilai akhirnya berapa. Ya jadi begitu. Nanti nilai tugasnya nanti secara manual masukkannya ke sini Bapak Ibu ya. Ya karena tugas yang kita koreksi secara manual. Oke Bapak Ibu, itu tampilannya. Ya, sekarang siswanya. Cara siswa mengikuti nanti bagaimana? Ya. Setelah siswa daftar, berhasil daftar, maka caranya adalah login. Ya. Ya, login dulu. Kalau sudah login, ya, maka akan ketemu seperti ini, halaman seperti ini. Ya, memasukkan kode kelas. Ya, kode kelas yang kita masukkan ini apa? Tadi sudah di depan tadi ada ya kode kelas tadi ya. Ya, yang ada secara otomatis tadi munculnya secara otomatis kode kelas masukkan ke sini baru cari kelas. Ini adalah cara yang lebih singkat untuk menuju ke modul ya, ke kelas yang kita bikin, masuk ke kelas yang kita bikin. Ya. Itu caranya. Ya, jadi masukkan. Selain itu caranya adalah ya ini selain itu cara yang kedua adalah ini ya di sini nanti akan muncul banyak sekali kelas-kelas yang dibikin oleh guru-guru seluruh Indonesia akan muncul di sini ya untuk memilih ya kelas yang kita bikin agar siswa tersebut bisa masuk ke kelas yang kita bikin maka caranya adalah di sini cari kelas ya kelas yang kita bikin tadi namanya apa ya misalkan listrik dinamis 12 MIPA maka kita tulis di sini. Ya, nanti akan muncul. Ya. Kalau guru-guru yang lain di luar sekolah kita itu menggunakan nama kelas yang sama, ya, maka nanti akan muncul di sini seluruhnya. Ya. Untuk yang kita bikin selain cari kelas, ya kita juga bisa memilih sekolah penyelenggara. Misalkan SMA berapa, SD mana, begitu kita pilih di sini. Jadi ada dua yang kita isi. Ya, setelah kita isi untuk bisa masuk kelas kita, ya tidak cukup itu aja. Ya, kata kuncinya di sini. Ini masuk sebagai siswa Bapak Ibu ya. Kata kunci yang kita bikin tadi kita kasihkan ke siswa, nanti dimasukkan ke sini. Ya, ini ada kata kuncinya. Ya, kalau kata kuncinya sudah kita ketikkan di sini, ya baru siswa tersebut klik daftar. Kalau daftar, sudah klik daftar, maka sudah menuju ke kelas kita. Ya, membaca modul, mendownload modul, ya, melihat tugasnya apa, upload tugasnya di situ seluruhnya ada di situ. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi tugas saya, ya, kalau siswa tersebut sudah masuk, ya. Sudah mengetikkan kata kuncinya, sudah daftar, maka siswa dibawa ke sini, ke kegiatan belajar. Ini kegiatan belajar 1, 2, 3, dan seterusnya, sesuai yang kita bikin, yang ada. Ya, klik di sini, segitiga yang arahnya ke bawah ini. Klik di sini, ya, maka akan menuju ke modul yang kita bikin. Ini modulnya, ini Bapak Ibu ya, modulnya. Ini tugasnya, ya, ya ini adalah tugas-tugas yang bisa didownload oleh siswa. Ya. Nanti upload tugas siswa juga ada di sini. Ya. Kalau siswa tersebut melewati dari tanggal yang sudah kita tentukan, maka di sini akan muncul ini. Anda melewatkan batas waktu pengumpulan tugas ini. Akan muncul tulisan seperti ini. Ya. Tetapi kalau sudah belum melampaui tanggal yang kita tentukan, ya, maka ya di sini ada menu untuk kumpul tugas, tinggal klik di sini. Ya, jadi upload tugas begitu ya, upload tugasnya ada di sini nanti. Ya, untuk kuis, ya, untuk kuis, belum, ya, untuk kuis di sini. Ini kuis kata pengantarnya tadi, ya, siswa tersebut bisa klik ini kalau sudah siap mengerjakan kuis, maka siswa bisa ambil kuis online. Ini. Klik ambil kuis online. Ya. Tetapi perlu diingatkan kepada siswa, kalau ini sudah diklik,
maka sudah dikerjakan atau tidak dikerjakan nggak bisa kembali lagi. Ya, jadi sekali klik harus sampai selesai mengerjakannya. Itu Bapak Ibu ya yang perlu disampaikan ke siswa nanti. Ya. Ya, sekali klik ambil kuis maka harus langsung dikerjakan selesai saat itu juga sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Ya, misalkan 60 menit, dalam waktu 60 menit harus sudah terkirim ya jawaban siswa. Ya, jadi itu Bapak Ibu, cara siswa masuk, cara daftarnya sudah, cara siswa mengikuti kelas kita juga sudah, cara membuat modul tugas kuis juga sudah. Oke. Terima kasih. Ya, sebelum saya menyampaikan tugas apa Bapak Ibu yang bisa dikerjakan nanti, barangkali ada pertanyaan, Bu Sasa? Oke, ya baik Pak Suyudi, saya akan coba cek di kolom komentar. Ya. Nah, ini dari Pak John Lee, SMK 3 Balikpapan. Ketika saya mencoba daftar rumah belajar, itu tidak bisa karena statusnya NPSN-nya sudah terdaftar. Oke. Oh, Bagaimana ini, sudah, Pak? Berarti sudah ada yang mendaftarkan itu Bapak Ibu? Iya, berarti sudah mendaftarkan ya Pak ya? Jadi gini Bapak Ibu, kalau sudah ada yang mendaftar, berarti sudah pernah ada yang mendaftarkan, ya nanti tolong diinformasikan ke kami Pak. Nanti biar kami bisa meneruskan ke Pusdatin nanti agar di rename atau di set ulang barangkali begitu Bapak Ibu. Dari SMA berapa nanti hubungi kami Bapak Ibu ya. Iya. Jadi nanti supaya bisa di reset ya Pak ya? Iya, jadi nanti bisa di reset ulang. Iya, siap. Barangkali nanti lupa password atau apa untuk masuk ke kelas penyelenggara itu nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu ya. Oke. Oke, yang kedua nih Pak, dari SMA Negeri 2 Balikpapan, sekolah kami pernah mencoba mendaftar rumah belajar, hasilnya NPSN sudah terdaftar, sehingga tidak bisa melanjutkan prosesnya. Padahal teman-teman di kantor tidak ada yang merasa pernah mendaftarkan sekolah kami sebelumnya. Oh, iya, solusinya bagaimana ya dari SMA 2 Balikpapan? Kayaknya sama dengan tadi Bapak Ibu. Oke, iya, kurang lebih ini Pak masalahnya. Oh, barangkali gini, kalau sudah terdaftar, gini, barangkali guru-gurunya bisa langsung menggunakan itu. Ya, barangkali guru-gurunya bisa langsung bisa menggunakan pilih SMK Negeri 2 Balikpapan atau apa. Kalau itu nggak ada nanti di riset ulang, daftar ulang lagi Bapak Ibu ya. Nanti laporkan ke kami Bapak Ibu. Nanti kami meneruskan ke Pusdatin. Ya, begitu. Oke, ini dari Pak Edi Effendi, SMA 1 Balikpapan. Mohon infonya, verifikasi akun itu berapa lama ya Pak? Verifikasi akun? Ya. Maksudnya akun apa itu Bu? Kalau verifikasi akun biasanya akun sekolah penyelenggara ya Pak ya? Kalau guru kan langsung jadi ya, guru dan siswa. Ya, kendalanya di guru atau siswa itu tadi yang agak lama memilih sekolah penyelenggara itu yang agak lama itu menunggunya. SMA 1 barusan saya verifikasi bisa. Pak Yahya suaranya menggema. Iya, Pak Yahya mulai tadi menggema terus mantul terus. Oke. Ya nanti di ini Bapak Ibu di yang belum yang merasa pernah mendaftar atau lupa password dan lain sebagainya bisa mengkonfirmasi ke kami untuk kami bantu agar bisa di reset ulang ya Pak Suyudi ya. Iya betul. Ya, oke. Selanjutnya Pak dari SMK 2 Bontang, Bu Erlina K. Apakah dengan menggunakan kelas maya di portal rumah belajar termasuk dalam paket data untuk belajar bantuan pemerintah sehingga siswa bisa menghemat paket? Oh iya, betul sekali Bu. Jadi penggunaan paket data, penggunaan portal rumah belajar ini termasuk Bu ya. Ya. Yes. Termasuk ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa paket data yang diterima Bapak Ibu guru atau siswanya itu yang mengelola adalah dari Pusdatin Bapak Ibu ya. Jadi yang mendistribusikan itu adalah Pusdatin. Pusdatin. Ya. Iya, betul. Ya, pengampu rumah belajar ya Pak ya?
Iya, Betul sekali. Jadi sangat bisa sekali Bu kalau Bapak iya dan Ibu sangat bisa sekali mempergunakan betul. rumah belajar. Iya. Baik, masih menunggu pertanyaan selanjutnya dan bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya yang ingin bertanya langsung dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Mustari. Pak Mustari, SMK 1 Sangatta Utara. Perbedaannya dengan Google Classroom bagaimana nih Pak? Karena pengolahannya kelasnya hampir sama. Iya, hampir memang semuanya kelas maya itu hampir mirip Bapak Ibu ya. Iya. Kelas maya di rumah belajar, kemudian kelas maya di psikologi, di Google Classroom itu tuh hampir-hampir sama saja. Kalau Betul. masalah perbedaannya sih saya kurang begitu paham, yang saya pahami yang di rumah belajar saja Bu. Iya. Kalau di siang Bu Sasa. Oke, silahkan dengan siapa? Pak Yudi. Ya silakan Bu. Dengan saya dari SMK 1 Bontang atas nama Oke, Rina. silahkan. Ya, ini setelah pelatihan ini, apakah sekolah-sekolah yang ikut dalam kegiatan saat ini nantinya diwajibkan menggunakan rumah belajar ini? Maksudnya untuk platform pembelajarannya, seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, silakan Pak Suyudi. Kalau diwajibkan sih enggak, Bu. Kita kan banyak sekali aplikasi yang kita pakai. Salah satu untuk aplikasi yang bisa digunakan untuk PJJ atau pembelajaran Jawa adalah rumah belajar. Jadi ini adalah salah satu solusi Bapak Ibu ya untuk mengisi PJJ ini. Ya, jadi tidak wajib Bapak Ibu terserah pakai apa saja terserah. Ya. Ya, jadi salah satunya untuk solusi menurut saya bagi pengalaman baru dan ilmu baru Pak ya, karena ini baru pertama kalinya saya juga masuk di rumah belajar ini, terus melihat kelas-kelas mayanya. Memang saya rasa hampir sama dengan Google Class, kemudian yang kami sekarang pakai di sekolah itu mayoritas itu Office 365 Pak, tapi untuk betul. yang lain masih ada yang menggunakan Google Class, ada yang menggunakan Edmodo, dan ada yang menggunakan Moodle. Jadi ada beberapa yang kami gunakan di sekolah platformnya, tapi yang paling banyak hampir 80% itu adalah Google Classroom, Microsoft. Office 365. Yeah. Office 365. Nah, jadi kalau ini ada, ya nanti bisa saya bandingkan yang mana enaknya. Tapi di sini saya lihat lebih banyak fitur-fiturnya Pak, mulai dari lab mayanya, laboratoriumnya, kemudian materi-materinya banyak dan kita bisa sharing. Kalau kayak 365 itu kan khusus kita pribadi sendiri yang menguploadnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi ini adalah sebagai alternatif, salah satu alternatif untuk pembelajaran Bapak Ibu ya. Jauh sebelum COVID ini rumah belajar sudah ada ini Bu ya. Jadi misalkan guru itu berhalangan hadir di kelas pada saat tatap muka, misalkan tugas keluar daerah, maka kita bisa mengisi tugas siswa dengan menggunakan kelas maya yang ada di rumah belajar. Ini sebagai salah satu alternatif Bapak Ibu ya. Oke, ada tambahan Bu Sasa? Ada atau Pak Yahya, silakan. SMA 2 Lojanan Pak. Oke, silakan Pak. Mau menyambung pertanyaan saya aja tadi pagi itu. Oh iya Pak, silakan. Silakan. Iya. Nah, pertanyaan saya tadi kan yang masalah lab maya dan sebagainya itu Pak ya. Nah, pertanyaan saya mungkin sudah simpel aja. Apakah kalau misalnya kita menarik tadi dari lab maya itu kita wajib jadi member gitu Pak di rumah belajar itu? Terutama seperti sekolah penyelenggara tadi. Iya betul Bapak. Jadi kita kalau menggunakan lab maya
ya maka kita harus daftar seperti tadi Bapak. Ya cuma daftar saja Bapak, cuma daftar saja. Kalau sudah daftar, bikin akun semacam bikin akun gitu, baru kita bisa memanfaatkan kelas maya. Ya, kalau belum daftar ya kita belum bisa memanfaatkan Bapak. Ya, jadi ya, itu Bapak. Cuma daftar saja. Nah, mungkin nyambung Bapak sedikit. Artinya kan kami misalnya di sekolah ini kan menggunakan berbagai sumber Pak ya. Ya seperti teman-teman dari sekolah tadi, ada yang menggunakan Google Classroom dan sebagainya, ada mungkin ya ruang guru dan nah kalau seperti kami kan apa yang disampaikan dengan SMK 1 tadi dari Bontang itu mereka membuat sendiri ya hampir sama mungkin dengan kami juga Pak. Artinya kami mencoba untuk bagaimana supaya ya disesuaikan dengan kebutuhan kami di sekolah gitu. Nah makanya tadi kenapa dari awal saya bertanya tadi seperti misalnya lab karena prakteknya tidak ada kan agak sulit mungkin ya mengantisipasi itu. Apakah ada seperti tadi lab maya? Nah kebetulan alhamdulillah di kelas maya ini ada. Nah mudah-mudahan kedepannya seperti apa yang juga sekolah-sekolah yang lain, mudah-mudahan kami juga nanti daftar atau mungkin sudah terdaftar juga, kurang tahu apakah karena sudah di sini kita masuk di komunitas ini sudah terdaftar tadi sesuai dengan NPSN itu gitu Pak. Ya. Ya jadi gitu Pak ya, ini kan salah satu alternatif ya. Ya. Salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Ya, nanti silakan dicoba, silakan dieksplor rumah belajar itu, sumber belajar itu isinya apa saja ya. Memang ya kalau dikatakan sempurna sih ya nggak ada yang sempurna loh Pak. ya, paling tidak ya ada bisa membantu lah. Ya, barangkali ada mapel yang tidak ada kontennya belum ada. Ya memang barangkali belum ada. Jadi barangkali nanti kalau belum ada kontennya dari sekolah Bapak Ibu barangkali ada yang bisa bikin konten, bisa dikirim ke rumah belajar, nanti bisa diupload, kan bisa dinikmati oleh siswa seluruh Indonesia Bapak. Jadi nah mungkin permasalahannya Pak Suhir begini, seperti kami kan Pak ya, sekolah, artinya tidak semuanya guru mapel itu ada kan ya. Nah kan banyak kadang teman-teman itu alasannya bukan nggak linear, kami ini nggak paham. Nah, makanya mungkin salah satunya adalah mungkin solusinya seperti ini lah. Ada rumah belajar begini, merupakan kelas belajar kelas maya ini. Nah di situ mungkin bagaimana teman-teman yang alasannya tadi nggak linear, nggak sesuai dengan mata pelajaran ngajarnya dan sebagainya. Mungkin, nah ini kan satu solusi lah Pak. Saja Pak, makasih. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, mungkin saya bisa tambahkan ya Pak Suyudi. Iya, silakan Bu. Kalau ya mungkin kemudahan yang diberikan rumah belajar itu adalah yang pertama, rumah belajar ini adalah gratis. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat akun sesuai dengan namanya masing-masing. Nah ini kalau misalnya, mohon maaf kalau kita menggunakan ini, ini seperti saya juga terkadang juga menggunakan Google Classroom begitu. Di salah satu platform kelas maya lain itu juga ketika mendaftar, siswa yang terdaftar itu akan menggunakan nama akun yang ada di handphone atau di laptop orang tuanya. Misalnya nama orang tuanya nama kita Pak Suyudi misalnya, otomatis siswa tersebut akan masuk ke dalam kelas dengan menggunakan nama orang tua yaitu Pak Suyudi begitu. Tetapi berbeda di rumah belajar, siswa dapat memasukkan nama sesuai dengan nama yang ada di sekolah, karena rumah belajar juga terhubung dengan Dapodik ya Pak Suyudi ya. Iya betul. Nah itu yang memudahkan Bapak Ibu, memudahkan teman-teman semuanya untuk mengelola kelas maya di rumah belajar. Ya, jadi di rumah belajar ini untuk NISN siswa itu sudah terkoneksi dengan Dapodik. Jadi nanti kalau sudah memasukkan NISN gitu, maka nanti muncul nama siswa secara otomatis. Jadi tidak ada nama misalnya belahan jiwa begitu. Kan ada tuh email namanya belahan jiwa atau separuh nafas lah itu. Ya kan? Kita begitu masuk kelas namanya belahan jiwa, separuh nafas.
di Bejo. Waduh, ini kita bingung nih yang punya nama ini siapa ini, begitu kan? Ya Pak ya. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Silakan. Oke, ini Pak. Kita sharing. Ini ada dari Ibu Erlina. Apakah kelas maya ini sudah pernah diuji cobakan ke sekolah-sekolah lain dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh siswa? Silakan Pak. Ya, kalau sekolah lain yang ada sahabat rumah belajarnya kemungkinan sudah. Ya, kendalanya pada saat daftar itu Bu, yang jadi kendala itu. Yang menunggu sekolah penyelenggara itu yang agak lama itu. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang ya saya dulu sampai 3 kali Bapak Ibu untuk mendaftar untuk bikin akun di kelas maya itu karena menunggu di sekolah penyelenggara itu begitu lama. Ya karena mungkin jaringan internetnya. Ya. Kemudian kendala yang lain pada saat pengumpulan tugas. Ya, kebanyakan pengumpulan tugasnya siswa itu hasil tulisannya itu difoto. Foto itu kan biasanya besar anunya, ukurannya besar. Jadi untuk mengupload itu kadang-kadang gagal. Ya, untuk mengatasi itu ya maka diubah bentuknya menjadi PDF, itu ukurannya lebih kecil. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mengupload tugas siswa maka diminta untuk dalam bentuk PDF yang ukurannya lebih kecil. Ya. Kalau PDF itu kan beberapa lembar bisa dijadikan satu kan begitu. Ya. Oke, seperti itu ya Pak Suyudi ya. Tips dan trik mengelola kelas maya. Ya Ibu, ada lagi nih Bu. Oke, silakan Bu Rina. Ini Bu, kalau misalkan di kelas maya ini anak-anak lupa passwordnya, itu apakah mereka sendiri yang merisetnya? Silakan ditanggapi Bu Sasa ya. Mengingat kalau di 365 kalau anak-anak lupa passwordnya atau yang meriset itu adalah admin kami. Jadi istilahnya sangat kami sering merasa direpotkan dengan anak-anak seperti itu Bu ya, karena kadang malam Bu saya lupa password saya, minta di reset gitu. Jadi yang adminnya itu mau nggak mau membuka laptop lagi untuk meriset seperti itu. Kalau di kelas maya apakah sama seperti itu Bu? Kalau siswanya lupa passwordnya? Terima kasih. Silakan Pak Suyudi atau Pak Suyudi saja. Mohon maaf Bu Sasa, ini tadi saya tinggal sebentar ada tamu. Oke. Barangkali pertanyaannya diulang atau bisa saya langsung anggapi barangkali. Ya, ini Pak Suyudi terkait bagi siswa yang lupa password. Nah, ketika masuk kelas maya ini bagaimana begitu? Wah. Ya, jadi diwanti-wanti Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa password ya. Nanti kalau ngereset ya nanti ya saya tidak bisa mereset Bapak Ibu ya. Nanti laporan ke pusat nanti. Barangkali nanti suruh daftar lagi nggak apa-apa Bapak Ibu. Suruh daftar lagi nggak apa-apa. Tapi dengan ID user yang berbeda. ID user yang berbeda. Kalau ID user yang digunakan sama nanti ya nggak bisa juga. Jadi begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya juga ini kemarin ada informasinya Pak Suyudi bahwa sekolah penyelenggara bisa meriset akun siswa dan akun guru. Oh, kalau sudah diberi pemenang gitu malah lebih mudah ya. Masalahnya belum dengar saya. Kemarin sempat ngobrol sama Pak Henry. Oh, langsung ke bosnya. Oh. Iya, sebelum Pak Henry ini, itu kan kami SD kan sudah duluan Pak. Untuk sekolah dasar sudah TOT duluan kan, yang ini sempat beliau sampaikan. Tapi apakah itu sudah terlaksana atau belum? Karena itu adalah rencana dari Pak Henry. Insya Allah ini semua sekolah penyelenggara bisa meriset akun guru dan akun siswanya kok. Ya oke, kalau sekolah penyelenggara sudah diberi wewenang untuk meriset akun siswa, password lupa atau apa yang lupa begitu lebih enak, lebih dekat. Betul. Ya, jadi gitu Ibu ya, Ibu Rina Bahar. Insya Allah bisa. Oke. Masih ada yang lain?
Oke, bagaimana Bapak Ibu? Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Siti Musarofah. Apakah di kelas Maya untuk fitur laboratorium yang memiliki fasilitas mapel keguruan dengan berbagai kompetensi keahlian? Fitur laboratorium yang memfasilitasi mapel kejuruan. Nah, ini silahkan Pak Suyudi. Ya, kalau di kelas Maya itu isinya kita yang mengisi sendiri Bapak Ibu ya. Ini yang di kelas Maya loh ya. Misalkan modulnya, tugasnya, kuis atau ulangannya kita sendiri yang mengisi. Ya, gurunya sendiri yang mengisi. Tetapi kalau masalah laboratoriumnya nanti itu menuju ke laboratorium Maya Bapak Ibu di fitur yang berbeda. Ya. Nanti masalah ada atau tidak nanti silakan diekspor ya. Nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Yaya. Pak Yaya kebetulan orang SMK kan. Ya. Barangkali nanti kalau nggak ada seperti apa solusinya, ya barangkali dari sekolah Bapak Ibu nanti bisa menambahkan ya itu yang diharapkan dari Bu Datin, masukan dari berbagai macam guru. Ya. Jadi itu Bu ya. Iya. Dan pesan dari Pak Kadis ya Pak Suyudi bahwa diharapkan kita nanti berubah ini bukan hanya sebagai user. Wah. ini benar-benar PR besar buat kita semua para guru. Bagaimana untuk tidak hanya nyaman sebagai user. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Wahyudi SMA 3 Balikpapan. Apakah kelas Maya di sekolah bisa melihat hasil kegiatan siswa per kelas dan juga apakah ada tampilan hasil dalam grafis sebagaimana di Google Classroom? Gitu. Silakan Pak. Ya. Ya ini barangkali masih kekurangan dari kelas Maya yang di rumah belajar. Jadi grafisnya belum selama ini belum pernah saya lihat bagaimana melihat grafisnya. Tapi kalau nilainya keaktifan siswa di kelas, kemudian itu bisa kita lihat. Ya hasil tugas-tugasnya bisa langsung kita koreksi. Ya ini kurang lebih dengan kelas Maya. Tetapi kalau dari kita melihat grafiknya seperti apa, selama ini saya belum pernah tahu gitu loh. Ya, barangkali ini masih kelemahan dari kelas Maya. Ya, barangkali nanti ada masukan dari berbagai pihak nanti kita sampaikan ke pihak Pusdatin ya untuk menambahkannya. Jadi itu ya. Terima kasih Pak Suyudi. Oke, baik Bapak Ibu dipersilakan jika masih ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan kepada pemateri kita atau ingin berdiskusi langsung, berbicara langsung. Oke Pak, ini sebentar Pak. Ini sambungan dari pertanyaan Pak Wahyudi. Yang saya maksud, apakah sekolah bisa melihat progres hasil per mapel? Gitu, Pak. Progres per mapel? Iya. Iya. Nanti masing-masing guru Bapak Ibu kan bisa melihat. Di sekolah penyelenggara nanti bisa melihat keaktifan gurunya. Ya. Jadi selama belajar online itu nanti bisa dilihat apakah guru tersebut aktif atau tidak menggunakannya, bisa dilihat ini wewenangnya sekolah penyelenggara ini yang bisa melihat ini. Bagian kurikulum atau siapa yang diberi wewenang untuk melihat itu. Iya, betul. Jadi itulah pentingnya kita ingat sekolah penyelenggara ya Pak, karena semua rekam jejak dari guru dan siswa akan terekam di sekolah penyelenggara ya Pak Suyudi ya. Iya. Oke, seperti itu ya Pak Wahyudi. Lalu ada Pak Supriyanto dari SMA 7 Berau yang bertanya, apakah di kelas Maya selain soal PG bisa juga untuk membuat soal esai? Ya, silahkan Pak. Iya, menunya yang ada di kelas Maya itu sementara masih PG, yang isi belum Bapak Ibu ya. Ya. Barangkali nanti ke depannya ada tambahan lagi ya nggak tahu, tapi sementara ini masih PG. Ya. Kalau untuk esai masih ya Pak, masih manual. Sama dengan platform-platform yang lain yang kalau untuk esai guru masih memeriksa secara manual. Itu ya Pak Yahya. Pak Suyudi. Ya. Demikian juga tugasnya itu koreksinya juga secara manual Bapak Ibu ya. Tugas-tugas yang diupload sesuai itu. Nggak mungkin kita secara digital koreksinya. Iya, betul. Karena bagaimanapun di kelas itu guru adalah sebagai ini ya Pak,
sebagai inilah sebagai pemegang keputusan tertinggi lah. Ini anak ini mau diberi nilai berapa? Bagaimanapun guru yang memiliki kelas tersebut, sehingga guru diberikan ini ya, diberikan tempat untuk memeriksa sendiri hasil pekerjaan siswanya, bukan mesin yang memeriksa. Karena kalau esai itu kan sensitif ya Pak Suyudi ya. Tuh. Kalau pilihan ganda kan insya Allah lebih mudah, lebih ini sudah patternnya itu sudah pasti, jadi bisa dibantu oleh mesin. Tetapi kalau untuk esai, nah itu memerlukan sebuah ya pemahaman yang lebih dalam begitu terhadap sebuah jawaban. Ya, seperti itu Bu Eva Rosanti. Oke, Bapak Ibu. Ya. Oke. Oh, ini Bu Eva Rosanti sama masalahnya SMA 2 Balikpapan. Baik Bapak Ibu ya, nanti yang mengalami kendala terkait NPSN-nya sudah terdaftar, mungkin bisa kita buatkan link ya Pak Suyudi ya. Kita buatkan link masalahnya apa, karena kalau satu-satu kita juga bingung nih nanti. Ya bisa share di grup aja kan bisa nanti. Nah, atau begitu. Masalahnya apa? Jadi dari SMA mana kendalanya apa begitu. Ya, atau seperti itu juga bisa, nanti kami langsung sampaikan ke admin dari rumah belajar, gitu ya Pak ya, Pak Suyudi ya. Iya, betul. Ada lagi? Sebelum kita menuju ke tugas apa Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu kerjakan di sesi di rumah nanti. Oh ini sudah di rumah ya. Sudah di rumah masing-masing ini Pak. Oke, sepertinya cukup deh Pak. Cukup. Ya, tidak. Share screen lagi bisa saya. Silahkan. Ya, ini tugasnya Bapak Ibu ya. Jadi tugas Bapak Ibu yang berkaitan dengan kelas maya portal rumah belajar. Ya, tidak berat ini Bapak Ibu tugasnya. Bapak Ibu cuma membuat akun sebagai guru di kelas maya dari portal rumah belajar. Nanti kalau sudah berhasil daftar, nanti di screenshot. Yang ada nama Bapak Ibu di pojok kanan atas itu di screenshot. Ya. Hasil screenshotnya nanti silakan dibuat dalam bentuk PDF atau ya dalam bentuk PDF. Nanti silakan dikirim ke kelas yang mau saya bikin. Jadi nanti untuk mengirimnya Bapak Ibu guru nanti sebagai siswa, mendaftar sebagai siswa Bapak Ibu ya. Ya. Jadi nanti saya kasih kata kuncinya apa untuk masuk ke kelas saya yang rencananya kami bikin nanti. Ya. Jadi nanti silakan daftar sebagai guru di kelas maya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah berhasil daftar di screenshot. Ini tugas untuk di kelas maya. Terus nanti dari tugas selanjutnya adalah membuat video konten atau video pembelajaran. Nanti yang disertakan ada linknya saja. Nanti untuk video pembahasan berikutnya Bapak Ibu ya, sama Bu Sasa sama Pak Yahya nanti. Jadi nanti silakan Bapak Ibu tugas pertama ini dulu. Silakan daftar, ya, membuat akun sebagai guru. Ya, daftarnya sebagai guru Bapak Ibu ya. Kalau sudah berhasil nanti di screenshot. Nanti screenshotnya yang dikirim ke kolom tugas. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai siswanya nanti. Ya. Nanti sebagai siswanya agar bisa menyampaikan ke siswa seluk-beluknya seperti apa nanti. Ya. Kirimnya di kolom tugas ini Bapak Ibu ya. Tugas dikumpul atau diupload di menu tugas. Kelas maya portal rumah belajar. Nama kelas dan kata kuncinya menyusul nanti Bapak Ibu ya. Saya share di grup nanti. Ini tugasnya. Ada pertanyaan tentang tugas Bapak Ibu? Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Kalau tadi kan kalau harus ada sekolah penyelenggara, kita sebagai siswa Pak ya? Iya. Iya. Nanti mengumpulkan Pak. Mengumpulkan tugas nanti berarti sebagai siswa nanti. Ya, jadi nanti Bapak selain ini kan pertama sebagai guru, nanti di screenshot sudah berhasil kan. Terus nanti untuk mengumpulkan tugas, berarti harus mengikuti kelas yang saya bikin.
Saya sebagai gurunya, Bapak Ibu sebagai siswanya, untuk mengumpulkan tugas itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau menyampaikan tugas ke siswa, cara mengumpulkan tugasnya seperti apa gitu loh Bapak Ibu, biar tahu. Ada lagi Bapak Ibu? Halo? Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Salam, bos kah? Sudah. Halo. Halo Pak. Halo, halo. 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 Ya Pak. Oke. Kita Halo. break dulu ya untuk suara azan, untuk azan ya Pak Suyudi. Ya, kita break sebentar. Sehat, sholat, ada adzan. Pak, mejanya bukan untuk saya. Bro, udah selesai kah? Sebentar Pak, kita break sebentar Pak. Hah? Kita break sebentar. Saya habis asar sekalian saya makan nih. Ya, masih ada adzan. Gasing tadi badang masih, sih. Oh. Enggak pot jadi lengket ae kon nganu ae. Oh gitu kan. Ya boleh. Ya. Ya. Sudah, bisa sah. Gimana Bu? Kita lanjut sebentar sebelum closing. Halo, bisa sah? Nggak dengar, Oke, silakan Pak, silakan. Masih ada tambahan lagi, Mbak? Kalau dari saya cukup untuk kelas maya. Mungkin ini Pak diperjelas, sepertinya teman-teman masih bingung, Bapak Ibu masih bingung tugas untuk kelas maya karena masih bingung bedakan buat akun guru kemudian menjadi peserta, gitu. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, untuk bikin akun nanti Bapak Ibu guru daftar sebagai guru, ya, untuk membuat tugas yang ada screenshotnya tadi. Setelah di screenshot, ya, nanti untuk
mengirim hasil screenshot tadi ke tugas Bapak Ibu, itu nanti kan ke kelas saya nanti, ke kelas yang saya bikin. Ya, jadi saya sebagai gurunya nanti, maka Bapak Ibu sebagai siswanya untuk mengupload tugasnya nanti. Mengupload tugasnya di mana? Ya di menu tugas di kelas Maya yang saya bikin Bapak Ibu ya. Jadi nanti masuk ke kelas saya tugas Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu selain daftar sebagai guru, nanti Bapak Ibu juga daftar sebagai siswa. Jadi Bapak Ibu seolah-olah sebagai siswa begitu loh Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ini berguna juga nanti seandainya Bapak Ibu sebelum menguji coba ke siswa hasil modul Ibu, tugas Ibu, kemudian kuis yang Bapak Ibu bikin sebelum di-share ke siswa, maka Bapak Ibu dicoba dulu. Jadi Bapak Ibu nanti masuk sebagai siswa begitu. Oke. Ya, artinya Bapak dan Ibu membuat 2 akun guru dan Ya, akun siswa membuat gitu 2 ya. akun. Nanti jadi begitu selesai bikin akun guru, di screenshot. Nah, hasil screenshotnya itulah yang nanti diupload sebagai diupload di kelas kita ya, Pak ya, sebagai Iya. siswa. Ya. Jadi waktu mengupload ke kelas saya, ya, yang saya bikin itu nanti Bapak Ibu sebagai siswanya. Siswa, menggunakan akun siswa. Ya, seperti itu. Nggak ada pertanyaan? Insya Allah. Sudah cukup? Cukup sepertinya, Pak. Cukup, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, kelas Maya ini adalah salah satu alternatif untuk pembelajaran daring. Jadi sebisa mungkin ya kita jadikan alternatif untuk pembelajaran. Ya, nanti masalah kekurangannya gimana, nanti misalkan kendalanya apa, nanti tolong disampaikan ke kami. Jadi kami nanti bisa meneruskan ke Bu Jasmin untuk diadakan perbaikan atau di maintain, begitu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi apapun kendalanya yang berkaitan dengan rumah belajar, maka nanti tolong disampaikan ke kami. Ya, kami sebagai perwakilan dari Pusdatin ya, yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Suyudi untuk paparan tentang kelas Maya. Salah satu fitur dalam rumah belajar, sebuah portal pembelajaran yang dikreasikan, yang diciptakan untuk guru-guru di seluruh Indonesia, sekolah-sekolah seluruh Indonesia yang dapat dipergunakan secara gratis dan terhubung dengan Dapodik sehingga Bapak dan Ibu tetap mendapatkan data yang akurat serta terpercaya begitu. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah selesai materi kelas Maya oleh Bapak Suyudi. Terima kasih Bapak Suyudi. Selanjutnya materi saya ini, jadi kita gantian ya Pak Suyudi. Pak Suyudi jadi moderator. Oh, nggak istirahat ini. Nggak pakai istirahat nggak nih? Oh, sholat asar dulu lah. Oh, kita break begitu. dulu. Sholat Baik. asar dulu. Ya. Siap. Baik, kita break 10 menit cukup ya Pak Suyudi. 15 menit ya Pak Suyudi ya. 15 menit lah ya. Oke, siap. Disampaikan ke Bapak Ibu peserta. Baik Bapak Ibu, kita break 15 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin melakukan sholat asar, kami persilahkan. Dan kita bertemu lagi 15 menit setelah ini, sekitar pukul 15.32 menit. Ya, silakan Bapak Ibu, monggo dipersilahkan.